Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kerawa lebat menangkap ikan. Ikan disambar, burung melihat. Negara hebat karena pendidikan. Kita bersama harus memperhatikan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, telah mencetuskan trilogi pendidikan yang dikenal dengan Ingarso Suntulodo, yang berarti di depan memberi contoh, Ingmadyo Mangunkarso, di tengah memberikan semangat, kemudian Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Adapun dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Merdeka batin yaitu pendidikan. Merdeka lahir adalah pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bisa bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat bermain. Salah satu kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tertuang dalam cipta, rasa dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak di sini bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Selanjutnya, bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun, memfasilitasi, dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang terakhir, budi pekerti. Watak, karakter adalah perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi artinya pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, dan pekerti adalah tenaga. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang Anda dapat terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengenal modul 1.1. Pertama, anak terlahir seperti kertas putih. Saya meyakini anak terlahir seperti kertas putih. Dalam hal ini, saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh untuk menentukan arah, bakat, dan minat pada diri anak. Kedua, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher-centered. Saya lebih banyak mengajar dengan metode ceramah di dalam kelas, sedangkan siswa hanya fokus mendengarkan dan duduk terdiam.
pada aspek kognitif. Siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya lupa bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer nilai-nilai. Yang keempat, tidak memahami karakter murid. Saya cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak. Padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kelima, kurang mampu menuntut. Saya merasa bahwa saya masih kurang mampu untuk menuntun atau mengarahkan anak untuk lebih aktif dan meningkatkan motivasi belajar anak. Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, ada dua perubahan, yaitu merubah pemikiran bahwa anak terlahir seperti garis-garis halus atau samar, sesuai dengan teori tabula rasa yang telah saya pelajari, bahwa anak itu terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Jadi peran saya sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut sesuai arah, bakat, minat anak, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, guru bukan satu-satunya sumber belajar, karena anak bisa belajar dimanapun dan kapan saja. Selanjutnya, pembelajaran berpusat pada anak atau student-centered. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga anak bisa mengkonstruksi segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang terakhir, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Saya yakin setiap anak memiliki karakter unik masing-masing. Saya meyakini bahwa setiap anak terlahir berbeda. Dengan keberagaman karakteristik anak, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas saya menjadi lebih bervariatif. Yang kedua, merubah perilaku saya. Saya mulai mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi anak dalam belajar lebih meningkat. Kemudian, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dan saya lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat. Apa yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya mulai merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Keempat, menerapkan sistem AMO atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kelima, saya menyadari bahwa saya harus melakukan pengembangan diri agar menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih 4 kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari refleksi yang sudah saya lakukan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah
Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul